Pernah dengar gak cerita soal sebuah negara yang ada, terus tiba-tiba lenyap gitu aja? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar kisah yang luar biasa aneh tentang Minerva. Sebuah negara yang, percaya atau enggak, umurnya cuma 24 jam. Negara ini pernah ada, lalu hilang dalam 24 jam. Kalimat ini kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Tapi ini beneran terjadi loh. Yuk kita cari tahu gimana ceritanya. Pertanyaan besarnya kan gini, gimana ceritanya sebuah negara yang udah punya semua perangkatnya bisa hilang gitu aja dalam satu malam? Ayo kita telusuri bareng-bareng kisah yang unik banget ini. Oke, kita mulai dari awal ya. Semuanya ini berawal dari sebuah impian yang bisa dibilang radikal. Bayangin, di tengah-tengah Samudra Pasifik yang luas banget, sebuah visi yang sangat berani mulai terbentuk. Dan ini bukan cuma khayalan kosong. Jadi di tahun 1972, ada sekelompok pendiri yang benar-benar serius dan berkumpul. Mereka ini punya tujuan yang jelas, bukan cuma bermimpi, tapi beneran mau membangun negara baru dari nol. Nah, yang bikin ini menarik adalah betapa seriusnya rencana mereka. Mereka bukan main-main. Ada kelompok pendiri yang super berkomitmen. Visinya jelas untuk bikin negara merdeka. Dan yang paling gila, fondasinya itu mau dibangun di atas pulau buatan manusia. Bener-bener nekat. Setelah semua rencana matang, akhirnya tibalah momen puncaknya. Mimpi itu bukan lagi sekedar ide, tapi sebuah deklarasi resmi yang diumumkan di tengah Samudra Pasifik. Dan inilah dia, secara resmi, Republik Minerva. Mereka mendefinisikan diri mereka persis kayak negara-negara lain. Sebuah negara berdaulat yang baru yang diumumkan ke seluruh dunia sebagai negara merdeka yang setara dengan yang lain. Dan ini nunjukin banget keseriusan mereka kan? Coba deh lihat, mereka punya semua yang kita pikir ini pasti negara. Ada nama resminya, Republik Minerva. Ada benderanya sebagai simbol identitas baru mereka. Bahkan mereka punya presiden. Lengkap banget. Jadi kalau di atas kertas ya, mereka ini negara yang sah. Nah, coba lihat deh lini masa yang kontras banget ini. Cepet banget dan dramatis. Satu hari sebuah negara lahir, benderanya dikibarkan dengan bangga. Besoknya semua itu hilang, lenyap. Jadi, kok bisa mimpi yang udah dirancang sedemikian rupa ini hancur begitu cepat? Jawabannya datang dari dunia luar, dari negara-negara lain. Dan jawabannya adalah tidak, yang sangat tegas. Namun keesokan harinya, negara-negara tetangga mereka di Pasifik, misalnya Tonga, langsung memberikan respons. Hari yang harusnya jadi hari kedua kemerdekaan Minerva, malah jadi hari terakhirnya. Jadi, kehancuran ini terjadi dalam 3 langkah super cepat. Pertama, penolakan serentak dari negara tetangga. Kedua, tindakan simbolis yang sangat kuat. Bendera mereka diturunkan paksa. Dan yang terakhir, pemerintahannya dibubarkan. Selesai. Dalam sekejap, Minerva nggak ada lagi. Kisah Minerva ini bukan cuma soal gagalnya sebuah proyek ambisius ya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting tentang sebuah aturan tak tertulis yang mengatur bagaimana negara-negara di dunia ini bisa ada dan diakui. Nah, ini dia nih kunci dari semua masalahnya. Pengakuan internasional. Gini ya, Anda boleh aja punya bendera, punya presiden, punya segalanya. Tapi, kalau negara-negara lain di dunia nggak mengakui keberadaan Anda, ya status Anda itu cuma sebatas klaim, bukan negara beneran. Dan sayangnya, Minerva harus belajar pelajaran penting ini dengan cara yang paling pahit. Dan kita tutup pembahasan ini dengan kutipan yang dalam banget. Tidak semua yang diumumkan ke dunia akan diakui oleh dunia. Kisah Republik Minerva ini jadi pengingat buat kita semua bahwa untuk benar-benar eksis, sebuah negara itu nggak cuma butuh deklarasi, tapi juga butuh penerimaan dari dunia.